Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romatis dan Budi Francis 67 ribuan yes. Kali ini saya bersama dengan seorang saudara Dina yang bernama Romo Algsu. Apa kabar Romo? Selamat baik. Selamat baik. Jumpa ya. Selamat bertemu Romo Al. Ya, Romo kita ini lama berada di Tanah Suci, yaitu di Yerusalem. Dan Tanah Suci sekarang ini dalam kondisi tidak baik-baik saja ya. Ya. Ada peperangan di sana, tetapi saudara-saudara Fransiskan OFM senantiasa setia untuk hadir dan bersama dengan saudara-saudara kita di sana ya. Kita hadir bukan hanya untuk orang-orang Katolik, tapi hadir untuk semua agama dan semua kalangan ya. Ya. Nah, kita mau kepoin nih Romo Al ini. boleh. Kira-kira apa Romo Al ya? Yang Romo Al lihat ya sebagai seorang Fransiskan yang hadir dan bermisi di Tanah Suci Yerusalem ya. Pengalaman apa yang Romo Al pertama sekali rasakan ketika berada di sana ya, di Tanah Suci ya? Wah, kalau ditanya soal apa yang dirasakan di Tanah Suci itu, biasanya hal yang paling pertama itu rasa syukur ya. Syukurnya itu karena jarang sekali ada orang bisa pergi ke Israel, dan ya kadang kalau orang pergi untuk berziarah gitu ya, itu sudah suatu kebanggaan, suatu tersendiri ya, pengalaman yang istimewa, apalagi untuk bisa tinggal gitu ya. Jadi itu hal yang paling pertama yang saya rasakan ketika pergi ke Tanah Suci itu kayak rasa wah ini anugerah yang luar biasa ya, suatu kesempatan, kepercayaan, tapi juga pemberian yang luar biasa dari para saudara, dari OFM untuk membuat saya bisa ada tinggal di Israel. Jadi itu yang pertama. Tapi bersamaan dengan itu, ya namanya seperti setiap kali pergi misi ya, ada syukur tapi ada juga deg-degannya ya. Apa yang Romo Al rasakan deg-degan pertama ya? Deg-degannya itu pertama, kalau waktu awal-awal tiba itu kan kita merasa, wah ini bagaimana ya hidup di negara orang ya, di negara orang yang budayanya berbeda, kebiasaannya berbeda, bahasanya berbeda, dan situasinya juga sangat-sangat berbeda ya. Apalagi kalau dari Indonesia, ketika kita berbicara tentang Timur Tengah, tentang Israel, itu banyak sekali narasi-narasi yang istilahnya mungkin sudah terlebih dahulu ada ya, di bawah sadar, kadang membuat kita jadi takut, jadi cemas, bukan hanya soal kita sendiri yang sedang di sana, tapi mungkin juga kadang-kadang keluarga juga, orang-orang ya merasa wah kok kesana gitu ya, nggak ada tempat yang lain. jadi Romo Al itu orang tua waktu pertama kali ditugaskan oleh provinsial lah ya, oleh provinsial tugas di Tanah Suci gitu. Orang tua ada yang mengatakan jangan ngapain ke situ ya. Jangan kamu lah. Jangankan ke sana ya. Bahkan sebelum istilah jangankan ngomong tentang ke Israel. Iya. Saya waktu dahulu memilih untuk kalau itu ibu saya udah mulai ini ya, mulai deg-degan juga ya. Soalnya kan ibu saya kebetulan keluarga dari Flores gitu ya. Jadi ketika masuk bergabung dengan OFM, banyak biara OFM itu adanya di Jawa. Jadi hanya sedikit lah karyanya, memang ada juga di Flores, tapi sedikit ya. Dan waktu mama saya waktu mau call ke kalian itu tanya, nanti kalian kalau meninggal pemakamannya di mana gitu. Ini ibu yang sangat mencintai anaknya. Lalu aku saya bilang, oh kami ada pemakaman untuk ordo itu adanya di Depok. Ibu saya itu udah langsung bilang, kok pilihnya OFM gitu ya, jauh amat gitu. Sehingga ketika membayangkan hanya memilih OFM banyak di Jawa yang jaraknya masih di dalam negeri aja, ibu udah seperti itu ya. Ada kecemasan gitu ya. Kecemasan. Apalagi ketika mengatakan wah ditugaskan ya pergi untuk ke Israel. Itu semacam untuk ibu itu wah ini semakin jauh lagi ya, semakin kayak tidak terjangkau gitu ya. Sehingga memang ada juga aspek itu ada ya. Tapi Romo Al ketika tiba itu kan mengalami juga deg-degan dengan budaya ya pasti ya, bahasa juga ya. Tapi selama perjalanan itu bagaimana Romo dengan deg-degan soal tadi menyesuaikan diri, kemudian juga ada pengalaman dengan orang tua. Nah itu bagaimana Romo berproses itu supaya menjadi at home begitu ya? Kalau itu prosesnya mungkin
sudah di awal ya, ketika mulai masuk di OFM di Indonesia itu udah dibiasakan untuk bertemu dengan saudara-saudara dari budaya yang berbeda ya. Dari Flores ketemu saudara-saudara dari Jawa, ketemu saudara-saudara dari Sumatera. Jadi sudah ada bekal itu ya. Lalu yang kedua mungkin juga soal makanan ya. Biasanya adaptasi pertama itu ya. Adaptasi pertama makanan. Cocok nggak dengan makanan di Timur Tengah? Waktu awal-awal agak ini ya, masih lumayan lah cocok ya. Cocok loh ya. Ya, dalam arti itu mungkin karena awal pertama kan waktu di Indonesia ya, dari Flores masuk ketemu makanan Jawa gitu ya, yang taste-nya agak sedikit berbeda gitu ya. Lalu kemudian ke Jakarta selama pendidikan dan semua mungkin proses-proses itu ya membantu untuk bisa menerima beragam taste yang berbeda ketika kita makan itu, sehingga ketika keluar negeri memang atau ketika ada di Israel walaupun menunya mungkin tidak selalu sama dan tidak juga sama seperti di Indonesia, kadang-kadang rindu juga nasi itu, kadang-kadang rindu juga masakan Padang. Tidak ada di sana gitu. Tapi kemudian ya sudah menikmati apa yang ada. Toh ada yang ada di sana, nggak ada di sini gitu ya. Sehingga untuk saya itu ya memperkaya juga. Sehingga untuk dalam hal itu kemudian kenapa bisa menyesuaikan diri ya juga mungkin karena itu ya, di dalam kultur Fransiskan ada bersama keterbukaan itu tidak hanya terbuka pada saudara-saudara gitu, tapi terbuka juga pada menu yang berbeda. Ketika kita bergabung atau hidup bersama sebagai saudara di OFM, ya kita sudah berbeda semua ya. Datang dari latar belakang Flores, Medan, kemudian dari Jawa, macam-macam kita semua ya. Sehingga itu menjadi bekal modal awal ya ketika Romo berada di Tanah Suci ya. Lalu kemudian mengenai bahasa nih Romo, bahasa di sana bahasa apa yang dipakai? Wah, ini agak complicated. Karena kebetulan kalau OFM yang ada di Tanah Suci, di sana kita menyebutnya kustodi Tanah Suci, penjaga Tanah Suci. Dan ketika kita menyebut itu, kustodi Tanah Suci itu wilayahnya cukup luas. Dan itu menyangkut atau termasuk beberapa negara ya, include di dalamnya. Ada Israel, ada Palestina, kita menyebutnya, ada Jordania. Belum juga kalau yang bagian dari Eropa kita punya tempat misi di Pulau Siprus, juga di Rhodes, lalu juga masuk Lebanon, Syria ya. Nah, karena ada banyak negara yang ada di dalam pelayanan, maka saudara-saudara yang berkarya di Tanah Suci itu juga datang dari beragam negara, puluhan lah negara yang ada di sana. Dan karena itu ketika kita tiba itu udah banyak sekali ya orang-orang yang datang dengan bahasa yang berbeda, mulai dari Polandia, Spanyol ya, orang-orang berbahasa Spanyol bisa saja dari Spanyol tapi bisa juga dari Amerika Latin, ya, dari Meksiko, dari Peru, nah, atau juga saudara-saudara yang mungkin berasal dari benua Afrika, itu juga beragam negara. Ada yang mungkin datang dari Nigeria berbahasa Inggris. Ada yang datang dari negara-negara seperti Kongo tapi yang bagian berbahasa Prancis. Jadi karena itu kemudian dipilih satu bahasa ya yang menjadi bahasa pemersatunya. Dan di Kustodia Tanah Suci itu memilih bahasa Itali sebagai bahasa. Oh, Itali ya? Bukan Inggris ya? Bukan Inggris. Jadi bahasa pemersatu untuk para saudara itu bahasa Itali. Bahasa Itali ya? Sehingga kalau tanya, wah Romo tinggal di Israel ngomong bahasa Itali ya? Iya, kalau di Biara dengan para saudara yang lain kita ngomong bahasa Itali. Tapi dengan masyarakat Romo? Nah, dengan masyarakat itu tergantung dengan siapa kita berjumpa. Nah, kalau di wilayah entah itu di Israel, di Palestina, kita bertemu dengan saudara-saudara yang Arab, mereka tentu berbahasa Arab. Bahasa Arab ya? Orang-orang yang Israel, mereka berbahasa Ibrani. Nah, karena itu, tetapi karena Israel ini negara yang kecil ya, jadi kalau kita bandingkan itu mungkin Israel dan Palestina ya, kalau digabungkan mapnya itu mungkin hanya seperti seluruh Jakarta sampai ke arah Sukabumi gitu ya. Jadi Jawa Barat dan Jakarta. Jawa Barat, Jakarta. Itu udah include Israel sama Palestina. Dan dalam arti itu ya kayak kita ya di Jakarta gitu ya, dia punya atau itu mudah sekali ya pergerakan atau perpindahan itu jaraknya dekat. Karena itu perjumpaan antara baik itu orang Yahudi maupun orang Arab, itu mereka hampir setiap hari itu bertemu dengan turis yang datang dari berbagai negara. Dan karena itu masyarakat lokal rata-rata semua bisa berbahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya? Jadi kalau kita pergi keluar dengan orang-orang lokal,
mayoritas pasti akan menyapa atau berbicara dengan kita dengan bahasa Inggris. Tapi Romo bisa bahasa Arab juga. Ya, 1-2 kata untuk bertahan hidup ya. Begitu juga bahasa Ibrani gitu ya. Ibrani bisa juga. Ya, biasanya kan kalau Ibrani ada Ibrani modern itu yang dipakai untuk sehari-hari, begitu juga untuk Arab. Nah, kan kadang-kadang ketika kita mendampingi grup ya, saya di sana memang cukup sering pergi mendampingi grup. Ya setidaknya ketika kita datang, mungkin ketika berbicara dengan sopir ya, kita akan bertanya, oh nanti dia tanya berapa lama nih berhenti di santuari ini ya, atau jam berapa kita akan makan. Setidaknya untuk menanyakan jam, menu, itu bisa lah ya. Bisa ya bahasa Ibrani dan bahasa Arab ya. Atau setidaknya itu biasanya orang di sana sudah senang ketika kita sudah bisa mengatakan terima kasih atau selamat pagi dalam bahasa mereka. Bahasa Ibrani terima kasih ya. Kalau bahasa Ibrani terima kasih itu toda. Toda. Ya, Arab. toda. Kalau Arab itu sukran. Sukran. Ya. Paling tidak bisa ucapkan itu ya. Sehingga memang ini kalau Arab yang saya maksud pasti bahasa Arab Palestina ya. Beda lagi ya dengan Arab percakapan ya. Percakapan ya. Beda dengan karena kan ada Fusha gitu ya. Maksudnya bahasa Arab yang mungkin klasik gitu ya. Nah, sedangkan di sana itu ada yang mereka sebut bahasa percakapan, tapi yang dalam arti bagian Palestina ya. Beda dengan yang Arab Saudi. Memang untuk sesama orang Arab mereka pasti bisa saling ngerti ya. Tapi untuk kita ya kita pasti belajar yang masyarakat lokal punya kosakata ya. Tadi Romo sempat sedikit membuka dan mengatakan kalau Romo itu juga kadang-kadang mendampingi ziarah gitu ya, kelompok turun yang datang ke sana. Apa sebenarnya peran kita ya, OFM, Ordo Frater Minorum OFM di Tanah Suci itu perannya apa sebenarnya Romo? Wah. Tadi kan Romo katakan tadi menjaga itu ya. Ya menjaga Oh, situs-situs. Tapi tentu saja ketika kita mengatakan menjaga situs-situs bukan karena terutama mau menjadi tuan tanah gitu ya. Kenapa kita menjaga situs-situs? Karena di situs-situs itu kita punya kisah tentang Yesus ya. Ada kisah iman di situ. Yesus pernah jalan, di situ dia hidup, melakukan mujizat, tapi juga memberikan dirinya. Dan karena itu seperti kata para Paulus juga ketika mempercayakan Tanah Suci kepada para Fransiskan, mereka selalu mengatakan Tanah Suci itu adalah Injil yang kelima gitu ya. Injil yang kelima ya. Injil yang kelima ya. Biasanya kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tanah Suci kelima. Injil yang kelima. Karena kan kalau kita baca, biasanya kita baca Injil nih ya. Wah, setelah baca mungkin kita ingat ceritanya. Nah, tapi kalau kita pergi ke Tanah Suci, itu agak berbeda. Wah, kita datang tiba di satu tempat. Wah, tempat ini Yesus pernah buat apa di sini? Nah, jadi dalam arti itu tempat itu mengajak kita untuk mengenang apa sih yang pernah Yesus lakukan di sini. Sehingga memang pendekatannya agak sedikit berbeda narasinya kan. Jadi bukan lagi berdasarkan mungkin kalau kita baca itu berdasarkan episode dari bab ke bab gitu ya. Tapi kalau kita ke sana itu kita dari tempat ke tempat. Nah, masing-masing tempat punya cerita sendiri. Kadang bisa waktu Yesus satu tempat bisa beberapa cerita dengan kurun waktu yang berbeda, bisa juga begitu. Selain tadi menjaga situs-situs, apa lagi Romo? Kehadiran OFM di sana ya? Nah, kalau itu satu menjaga situs, tapi juga mengenang atau dalam arti itu merawat ingatan ya, ingatan kita tentang Yesus, tentang karya penyelamatan. Tapi bersama dengan itu juga kita merawat juga kehadiran para orang-orang Kristen ya, yang tinggal di sana. Jadi sampai dengan hari ini misalnya kalau kita lihat sensus penduduk ya yang ada tinggal di wilayah Israel itu setidaknya ada sekitar 2% itu orang beragama Kristen. Ya. Katolik? Mayoritas di dalam yang kelompok Kristen itu mayoritasnya adalah Kristen Ortodoks. Ya. Dari kurang lebih kita sekarang mungkin 2% dari populasi itu ya berarti hampir sekitar beberapa ratus ribu lah gitu ya yang orang Kristen. Nah di antara orang Kristen itu mungkin sekitar 10% di atas itu yang Katolik. Karena di sana ada yang Kristen Ortodoks itu yang paling besar, lalu ada juga yang Maronit. Maronit itu juga orang-orang Kristen tapi yang banyak dari Libanon gitu ya. Ada juga Koptik, ada juga kelompok-kelompok yang itu ya. Yang Katolik Roma? Iya, Katolik Roma.
Nah itu yang kota Likroma itu yang sedikit tadi. Sedikit tadi, ya. katakan ya. Ya. Dan mereka berasal dari bangsa mana ya? Bangsa Palestina atau bangsa Israel ada? Oh ada dua-duanya. Dua-duanya ada, ya. Istilahnya kan istilahnya dari suku mana gitu kan Suku ya. mana, ya. Dari mereka berasal ya ada dari Palestina atau dalam arti ini mungkin lebih tepat kita menyebutnya suku Arab begitu ya. Sebagai suku bangsa Arab ada yang dari suku bangsa dalam arti ini Yahudi ada. Lalu juga kalau saya nggak salah di tahun 2023 itu udah ada juga satu kelompok yang menyebut dirinya Aram. Ya, jadi mungkin karena efek dari konflik antara Arab dan Yahudi, ada kelompok yang kemudian mau sedikit memisahkan diri ya dari, karena mungkin kata itu yang kemudian karena ketika disebut Arab banyak orang itu langsung menganggap oh Arab Muslim, padahal enggak. Gitu. Padahal bukan ya? Padahal belum tentu gitu ya. kan ada Arab yang Kristen, Arab yang Kristen ada juga. Dan karena itu ada kelompok yang sudah bilang ya sudahlah, daripada nanti orang bertengkar terus, mungkin perlu ada satu kelompok yang disebut kelompok Aram. Nah itu juga sudah dibawa ke parlemen di Israel dan istilahnya diakui gitu ya. Walaupun mungkin ya tidak semua kelompok juga mungkin setuju, tapi toh itu salah satu. Aram itu kebanyakan Kristen ya? Ya. Kristen Katolik. Campur Campur ada juga. Maronit, ada yang Syria. Jadi itu. Berhadapan dengan umat yang seperti itu Romo ya. Kehadiran OFM apa? Kalau kehadiran kita itu termasuk semacam ketika kekisruhan atau konflik yang berawal di banyak sekali konflik di Israel ya. Tapi salah satu mungkin yang paling orang ingat setelah peristiwa 7 Oktober tahun 2023 itu saya diingat karena mungkin itu yang paling belakangan ya, sebelum kemudian konflik lagi dengan Iran dan semakin meluas. Ketika patriark dari Yerusalem ya, Kardinal Pier Battista itu sekarang kardinal, dia pergi mengunjungi orang-orang Kristen yang ada di Gaza. Di sana dia katakan itu ya, dia bilang mungkin untuk banyak orang lebih nyaman untuk meninggalkan tempat ini. Lebih banyak orang mungkin lebih nyaman mencari kehidupan di tempat yang lain ya, mengungsi di tempat lain. Tetapi kita memilih tetap tinggal, memilih untuk tetap ada karena kita merasa kehadiran kita itu juga bisa membawa harapan, membawa perubahan bagi tempat yang sedang berkonflik, menunjukkan bahwa kita yakin bahwa apa yang kita alami ini bukan titik akhir ya. Jadi masih ada harapan atau kehadiran kita, walaupun mungkin sekarang istilahnya tempat ini tidak nyaman, tempat ini mungkin seolah-olah tidak memberi harapan, seolah-olah perang itu berjalan terus, tapi kita tetap bertahan, kita tetap hadir, memperlihatkan bahwa kita percaya bahwa damai itu mungkin, bahwa damai itu harus diusahakan, dan itu diusahakan ketika orang tidak lari, orang bertahan dan tinggal di situ. Jadi sebagai saudara Dina tidak ada yang lari ya. Ya, semua tetap tinggal di tempat komunitas masing-masing. Ya. Meskipun bom, meskipun ada ancaman itu, nggak ada yang lari ya. Nggak ada yang lari. Dan Romo bagaimana pengalamannya waktu bom jatuh? Ya kalau saya sih banyak pengalaman di sana ya. Saya dalam waktu beberapa tahun terakhir ya, banyak sekali konflik, banyak sekali ya datang juga misi dan lain sebagainya. Awal-awal itu tentu saja takut ya, tentu saja takut. Apalagi waktu awal-awal datang itu biasa romo-romo yang senior ya, itu bilang ya ingat ya kita untuk para saudara perlu ada yang namanya tas emergency gitu ya. Tas emergency apa itu Romo? Tas emergency itu artinya barang yang punya kita paling berharga ya. Berarti dokumen ya. Dokumen paspor itu perlu selalu ada di dalam satu tas. Jadi hal-hal yang sangat urgen gitu ya, itu ada di dalam satu tas. Sehingga kalau ada apa-apa itu yang diambil dan dibawa. Waktu dengar awal segitu ya. Kita udah cemas sih, maksudnya jadi bilang ya, tapi lama-lama ketika ada bersama para saudara, mereka juga menceritakan, apalagi saudara-saudara yang sudah tua itu menceritakan bagaimana pengalaman mereka ya, masa lalu mereka. Wah, ada yang bilang, wah waktu kami konflik dahulu, ada perang pada masa mungkin sebelumnya ya, dengan perang Teluk begitu ya, periode-periode itu mereka menceritakan juga pengalaman mereka, atau bahkan tidak perlu sampai perang yang
seintens itu ya. Kadang mungkin konflik-konflik yang hanya antar kota atau antar warga, atau mungkin pernah ada tahun 2000-an ada peristiwa yang namanya intifada. Mereka pernah mengalami itu semua, dan cerita-cerita mereka itu yang kemudian menguatkan ya. Dan dalam arti lama-lama ya sudah, ini bom, misil semua itu kan datang dari luar gitu ya. Ya, dan itu namanya datang dari luar, itu di luar kontrol kita. Dan karena itu yang bisa kita kontrol ya udah bagaimana saya di hadapan situasi itu berusaha untuk tetap tenang. Dan saya ingat waktu misalnya kejadian beberapa kali saya pas hari Sabtu gitu, saya pas pergi misa di susterannya, lagi misa, lalu pada saat persembahan tiba-tiba sirene bunyi gitu, sirene bunyi, kita sudah wah ini berarti ada jeda 5 menit gitu. Lalu pas saat seperti itu kita, wah ini bagaimana nih? Misalnya mau dilanjutkan atau enggak gitu? Atau harus lari ke bunker atau lanjut ke Ekaristi ya? Iya. Saya lihat di depan suster-suster yang ada di depan ini suster-suster sepuh gitu ya. Kalaupun mereka lari ke bunker, kayaknya waktu untuk misa itu tiba, mereka mungkin belum tiba di bunker. Karena waktu yang saya pimpin misa itu susternya itu beberapa itu udah 90 tahun gitu ya. Ada yang 70, ada yang 80. Jadi untuk bergerak dari tempat misa di lantai 3 untuk turun ke bawah itu butuh waktu gitu. Beberapa tidak bisa berjalan dengan cepat, sehingga ya saya lihat mereka tenang-tenang ya. Mungkin saya nggak tahu apakah mungkin karena nggak bisa dengar mereka. Jadi ya sudah, walaupun di dalam hati ada ketar-ketir juga, tapi ya udah lanjut aja terus misalnya. Ya. Sehingga memang pas tiba-tiba pas lanjut, tapi begitu jendela getar gitu, karena mungkin ada ledakan dan itu. Ya sudah, itu kemudian ya memang ada itu, tapi ya kemudian tenang juga ya, tenang juga karena ya sudah, mungkin Ekaristi itu kekuatan mungkin ya. Tapi Ekaristi itu sudah jadi kekuatan untuk ya sudah, saya merayakan Ekaristi di periode ini ya udah. Ekaristi tidak berhenti dong ya? Tidak berhenti, lanjutkan. Ya. Sama seperti tadi yang dikatakan karena apa tadi? Pizza Bala tadi mengatakan bahwa kehadiran kita itu menjadi tanda akan adanya pengharapan ya. Iya. Jadi kehadiran Romo dalam pernikahan yang tetap tenang sebagai imam ya. Karena kalau imamnya udah kabur itu, Ekaristi tidak jalan lagi. Tapi Romo tetap tenang dan ternyata memang aman-aman aja ya. Iya. Itu pengalaman Romo yang pertama ya. Artinya satu pengalaman yang menarik dalam situasi yang luar tadi yang mengguncang, tapi itu tetap tenang dan akhirnya bisa berjalan baik ya. Ya, dan itu saya rasa tidak lepas juga dari karena ya di sana kan tidak hanya saya, itu yang dari Indonesia. Ada beberapa Romo juga ya, ada Romo Jordan, ada Romo Theo, ada juga Bruder Febrian, Romo Darius, lalu ada juga frater-frater yang sekarang ada di sana. Ya, Romo Berman. Lalu ada 4 frater juga di sana, dan ya tentu saja waktu awal-awal ya ada yang mungkin kalau yang sudah senior ya sudah punya lebih banyak pengalaman, dan karena itu setiap kali kadang-kadang ada kejadian itu atau tiba-tiba ada misil atau ada sirene itu biasanya yang dengar lebih dahulu itu udah mulai WA di grup ya. Kadang Romo Jordan, bagaimana Yerusalem aman, bagaimana di Nazaret ya. Jadi saling update ya, saling kontak. Dan itu yang kemudian ya membantu untuk menenangkan juga ya, karena kita sama-sama tahu apa yang sedang terjadi. Ya. Karena kadang kan mungkin misil atau sirene itu bisa didengar di Yerusalem, tetapi mungkin di tempat yang lain enggak, atau mungkin sama-sama dengar, tetapi intensitasnya beda gitu. Selama konflik itu Romo ya, bagaimana minat ataupun niat orang Indonesia yang berziarah itu masih ada nggak Romo? Kalau orang Indonesia itu luar biasa ya. Luar biasa ya? Luar biasa dalam arti walaupun dengan situasi itu tetap ada ya. Tetap ada orang-orang yang nggak takut, tetap berani ya. Tetap berani untuk pergi mengunjungi ya. Nah, tentu saja memang tetap harus memperhatikan ya juga protokol-protokol atau himbauan-himbauan yang memang sering juga disampaikan oleh pemerintah ataupun juga lembaga-lembaga perjalanan yang kemudian membawa mereka. Dan dalam arti itu kan ketika suatu agentur
menerima sebuah grup untuk bisa masuk ke Israel, untuk pergi berziarah, tentu mereka juga sudah melakukan kalkulasi juga ya, dalam arti menimbang aspek keselamatan dan lain sebagainya. Ya, namanya kalau bencana itu kita nggak pernah bisa ini ya, bisa memastikan, tapi itu setidaknya mereka bisa menjamin bahwa situasi cukup kondusif untuk orang berziarah. Ya. Tidak ada yang takut Romo ya? Ya mungkin kadang-kadang takut juga ya. Tapi Romo pernah mendampingi Ya pernah. dalam masa konflik itu? Ya pernah ada 1-2 grup yang ada di periode itu. Ya. Dalam situasi konflik seperti itu Romo, masyarakat tadi ya, jadi korban kan biasanya masyarakat ya, masyarakat kecil ya, masyarakat kecil yang tadi Romo katakan dari 2% tadi yang Kristen itu kan ada orang Arab juga, orang Arab Kristen ya. Itu bagaimana kondisi mereka Romo? Ya kan kalau memang saya tadi katakan ketika kita ngomong orang datang berziarah, tentu saja mungkin kadang kita langsung wah berarti kontribusinya untuk orang Kristen. Tentu saja enggak. Karena apa? Karena ketika sebuah grup pergi berziarah itu banyak sekali orang yang terlibat di dalamnya. Mulai dari hotel ya, orang-orang yang bekerja di hotel, walaupun mungkin nama hotelnya Santo Elias, nama hotelnya ini, tapi belum tentu semua yang bekerja di dalamnya adalah Kristen. Ada juga yang Muslim atau sopir. Saya misalnya kalau mendampingi ziarah, sebagian besar sopir kendaraan-kendaraan para peziarah adalah saudara-saudara Arab yang Muslim. Itu juga ada. Dan dalam arti itu ketika grup berziarah, mungkin ketika mereka jamnya sholat, mereka akan sholat. Mereka akan berhenti untuk beribadah juga, untuk doa. Dan karena itu ketika grup-grup datang, kita senang karena bukan hanya mereka itu dalam arti bukan hanya karena mereka datang dan kemudian bisa mengunjungi tempat itu, tetapi memperlihatkan juga untuk orang-orang lokal masih banyak orang yang yakin bahwa atau memberikan kontribusi untuk mereka ya, untuk dalam arti hal yang paling sederhana ya memang secara ekonomi, tapi juga semangat gitu ya, semangat bahwa untuk mereka yang mungkin tinggal di situ mereka merasa wah masih ada orang yang tetap berani datang gitu ya. Untuk mereka itu juga satu hal yang mau mengatakan bahwa perang memang masih tetap berjalan, tapi toh kita punya harapan bahwa orang masih akan datang. Walaupun mungkin saat ini yang kelihatan orang yang datang sedikit, tapi toh tetap pasti ada. Saya satu waktu pas di periode perang juga satu waktu sedang keluar membawa sebuah grup, kebetulan waktu itu ada grup dari Indonesia, lalu keluar dari gereja Makam Yesus. Waktu keluar bertemu dengan satu grup orang-orang Yahudi dan orang Arab. Mereka sedang ada tur juga. Waktu lewat, tapi yang tur dari grup sebelah ini adalah orang-orang lokal. Hanya memang mereka lagi tur ke Yerusalem. Waktu keluar, mereka langsung bertanya, wah ini grup dari mana? Karena lihat kan secara fisik udah berbeda ya. Mereka langsung tanya dari mana? Saya bilang, wah ini grup dari Indonesia. Wah itu tour guide-nya itu langsung dengan semangat itu mengatakan kepada anggotanya, wah lihat ini ada anggota dari Indonesia, orang jauh datang ya. Lalu dia ingatkan mereka, jangan taken for granted gitu ya. Orang-orang ini datang ya. Justru ketika mereka datang ini kita merasa bangga, kita merasa senang bahwa orang-orang yang datang menunjukkan bahwa kita bisa menjamin keselamatan mereka. Sehingga dalam arti itu mereka merasa bahwa mungkin banyak orang cemas tentang situasi ini, tapi ketika orang lain berani datang mau mengatakan keadaan itu nggak buruk-buruk amat gitu ya. masih ada kehidupan lah ya. Masih ada kehidupan. Jangan terlalu parno begitu ya. Parno yang berlebihan. Karena kami di sini bisa menjamin kamu hidup dan merasakan kehidupan gitu ya. Benar sekali. Ini semacam Romo ya, situasi yang kadang kita pikirkan besar sekali situasinya, tetapi ternyata aman-aman aja ya, nggak buruk-buruk amat juga ya. Memang buruk tapi nggak buruk-buruk amat. Jadi waktu peristiwa itu kan waktu masih banyak orang serangan ke Gaza waktu itu. Nah di Gaza itu kita juga punya ada umat-umat Kristen ya. Lalu ada juga suster-suster dari Bunda Teresa,
ada juga beberapa romo dari kongregasi yang namanya Sabda yang Berinkarnasi, Verbo Inkarnato. Mereka tinggal di sana ya, dan kadang-kadang mereka menceritakan pengalaman hidup mereka, sehingga untuk membayangkan bahwa kami yang tinggal di Yerusalem sudah mengalami istilahnya, wah, merasakan misil itu ya. Tapi ketika kami harus dihadapkan pada pengalaman mereka, kami kan tentu merasa sedikit lebih aman gitu ya. Bahwa apa yang kami alami tidak seburuk mereka, tidak separah mereka. Dan dalam arti itu ya, ketika orang-orang datang ke Yerusalem gitu ya, ya, mungkin itu juga salah satu hal yang mungkin orang-orang itu bisa juga istilahnya namanya apa ya, kita bilang mungkin saling menguatkan secara timbul balik ya. Ya, kadang ketika kita orang berziarah, kan nggak semua orang yang berziarah itu hidupnya baik-baik. Kadang juga ada masalah, kadang juga punya persoalan dan lain sebagainya. Tapi ketika orang pergi berziarah melihat bahwa ternyata orang-orang yang tinggal di tempat di mana mereka datang berziarah itu punya juga persoalan dalam hidup mereka, ada pengalaman hidup mereka, itu kayak saling juga menguatkan ya. Saya datang untuk saya mungkin membantu secara ekonomi atau mungkin juga kehadiran saya membantu, tapi secara timbal balik juga dikuatkan ya, diperkaya oleh pengalaman mereka yang tinggal, saling menguatkan. Kalau melihat kondisi Gaza yang begitu hancur lebur tadi Romo ya, kehadiran OFM juga ada dalam partisipasi membantu seperti itu Romo ya? Ya, ada juga ya. Karena kita juga punya komunitas di tempat-tempat yang seperti itu. Nah, kalau persis di Gaza kita nggak punya komunitas. Di sana saya komunitas OFM, tapi komunitas gereja Katolik ada. Karena ada satu paroki saja. Karena Gaza itu kecil ya. Dalam arti dari segi wilayah dan dari segi umat ya, kita cuma punya beberapa ratus orang di sana. Nah, tapi kan ketika kita mengatakan ada komunitas Kristen di sana, misalnya saja ketika periode di mana bom cukup intensif waktu itu di tempat gereja parokinya namanya gereja Keluarga Kudus di Gaza, itu yang berlindung di situ nggak hanya yang Katolik ya, ada juga saudara-saudara Kristen yang Ortodoks dan lain sebagainya, itu mereka datang juga berkumpul di gereja. Dalam arti itu walaupun kita tidak hadir secara langsung, tapi dengan istilahnya di Yerusalem waktu itu selama periode itu semuanya dalam doa, mendoakan juga mereka yang ada di sana, atau mungkin lewat bantuan finansial, atau juga ada juga saudara kita, saudara Ibrahim Faltas, mungkin kalau pernah lihat beberapa berita, itu juga berhasil di periode-periode itu berhasil negosiasi untuk membawa beberapa anak dari Gaza di periode di mana sangat kaos untuk dibawa mendapatkan perawatan medis di luar. Itu juga salah satu bentuk di mana ya kadang namanya sedang ada konflik, sedang ada perang, itu susah sekali ya bagi kita untuk mengambil juga posisi memihak di satu sisi, tapi selalu diingatkan kita memihak pada korban gitu ya. Kita memihak pada mereka semua yang menjadi korban, entah itu orang Israel, entah itu orang Palestina gitu ya, entah itu orang Yahudi, entah itu orang Arab, entah itu dia Kristen, Muslim. Ketika dia menjadi korban, kita terpanggil untuk membantu, membela mereka, membantu mereka ya. Nah, Romo menarik tadi Romo katakan ya, Tanah Suci itu Injil kelima ya, dan Romo mendampingi banyak orang yang juga berziarah. Sebagai pengalaman Romo ya, sebagai seorang Fransiskan yang bertugas di sana, Romo merasa bahagia ya. Meskipun ada konflik yang seperti itu, yang cemas-cemas juga ya, bahagia nggak Romo? Sangat ya, sangat bahagia karena dalam arti tertentu satu, setiap kali di sana misalnya setiap di Yerusalem itu setiap hari Jumat ada jalan salib gitu ya. Dan artinya wah, setiap hari orang mungkin bisa jalan salib di gereja memandang itu, saya malah bisa jalan salib di tempat di mana yang Yesus lalui. Itu luar biasa. Udah sebuah pengalaman yang langsung ke TKP ya, langsung di TKP. Atau mungkin ketika merayakan misa di makamnya Yesus, atau ketika di Kalvari, atau ketika ke Bethlehem dan lain sebagainya ya. Memang dalam arti itu ada kebahagiaan tersendiri ya. Luar biasa bisa langsung ke TKP Romo ya. Apa yang Romo kira-kira bisa sampaikan ya kepada saudara-saudari kita yang mungkin menyaksikan perbincangan kita ini, lalu kemudian tadi dalam situasi yang konflik seperti ini, toh masih ada damai. Artinya kehadiran kita itu kehadiran yang memberi arti, makna, damai itu nggak akan pernah hilang.
Kalau saya sih mungkin ingatkan, ya kita selalu diingatkan tentang salib gitu ya. Karena toh ya, apalagi sekarang kalau jadi orang Kristen kita pasti punya banyak salib ya, punya banyak ukuran. Ada konsepnya bisa masing-masing beda-beda salib. Masing-masing beda-beda salibnya. Tapi toh saya senang sekali itu gambaran Yesus yang dengan bersama Fransiskus itu ya. Oh ya. Kalau kita melihat yang Yesus merangkul Fransiskus merangkul Yesus ya. Merangkul Yesus. Dalam arti itu ya, semua pengalaman itu atau situasi apapun itu keyakinan bahwa kita nggak pernah menderita sendiri. Kita selalu ada Yesus yang ada bersama kita. Dan juga bahwa semenderita apapun kita itu hanya ambil bagian yang sangat kecil dalam penderitaan Kristus. Sehingga dalam hal itu pengalaman itu atau gambar Fransiskus yang merangkul salib atau Yesus yang juga mungkin tersalib yang merangkul Fransiskus itu gambaran yang kiranya bisa selalu menguatkan kita gitu. Apapun situasi kita itu Yesus sudah selalu ada bersama kita dan dia udah lebih dahulu memangkul salib gitu. Sehingga kita selalu tidak pernah merasa sendiri ya. Sendiri. Tetap ada bersama. Ada bersama. Luar biasa nih Romo Alkes ini, sehingga kelihatan tetap gembira selalu ya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Meskipun di tengah situasi konflik di transisi toh tetap bahagia dan gembira dan berkualitas semangat. Ya, itu juga berkat doa dari orang-orang di Indonesia ya. Terima kasih untuk semuanya.